Halo semuanya, nama saya Roni Yusuf. Saya adalah salah satu siswa Job Connector Data Science Online Program di Purwadika. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek capstone modul 3 saya tentang analisis prediktif harga mobil bekas di Arab Saudi. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model machine learning yang dapat memprediksi harga mobil bekas di pasar Arab Saudi berdasarkan berbagai karakteristik kendaraan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas latar belakang masalah, tujuan proyek, metodologi yang digunakan, hasil analisis, dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan kita. Mari kita mulai dengan memahami konteks bisnis dan pentingnya proyek ini. Pasar mobil bekas di Arab Saudi merupakan sektor yang signifikan dalam industri otomotif negara tersebut. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil bekas dan mengembangkan model prediktif yang akurat. Tujuan utama kami adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi harga, membangun model machine learning untuk memprediksi harga, dan memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti dealer mobil, pembeli, penjual, dan pembuat kebijakan. Beberapa pertanyaan bisnis yang ingin kami jawab meliputi faktor apa yang paling mempengaruhi harga, bagaimana karakteristik mobil seperti merek dan tahun pembuatan berdampak pada harga, apakah ada perbedaan harga signifikan antar wilayah, dan seberapa akurat kita dapat memprediksi harga mobil bekas. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami berharap dapat memberikan wawasan berharga bagi industri mobil bekas di Arab Saudi. Dataset yang kita gunakan berisi 5.624 data mobil bekas yang dikumpulkan dari situs syarah.com. Setiap baris mewakili satu mobil bekas dengan berbagai informasi terkait. Fitur-fitur yang kita miliki meliputi jenis mobil, wilayah, penjualan, merek, jenis transmisi, asal mobil, pilihan fitur, tahun pembuatan, ukuran mesin, jarak tempuh, apakah harga bisa ditawar atau tidak, dan tentu saja harga mobil bekas itu sendiri. Pemahaman mendalam tentang fitur-fitur ini sangat penting karena akan bantu kita dalam proses analisis dan pemodelan nantinya. Misalnya, kita bisa mengeksplorasi bagaimana tahun pembuatan atau jarak tempuh mempengaruhi harga mobil bekas. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya untuk melihat lebih detail tentang data yang kita miliki dan bagaimana kita akan mengolahnya. Mari kita lihat beberapa insight awal dari analisis exploratory data kita. Untuk distribusi harga, kita melihat rentang yang sangat lebar dari 0 hingga 850.000 SAR. Rata-rata harga sekitar 53.074 SAR, namun median yang lebih rendah yaitu 36.500 SAR menunjukkan bahwa distribusi ini miring ke kanan. Artinya ada beberapa mobil dengan harga sangat tinggi yang menarik rata-rata ke atas. Untuk tahun pembuatan, kita memiliki mobil dari tahun 1963 hingga 2022 dengan rata-rata tahun 2014 dan median 2016. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mobil dalam dataset kita relatif baru. Fitur numerik lainnya seperti ukuran mesin berkisar dari 1 hingga 9 liter, sementara jarak tempuh atau mileage memiliki rentang yang sangat lebar dari 100 km hingga 20 juta km. Rentang yang ekstrim pada jarak tempuh mungkin perlu kita perhatikan lebih lanjut untuk kemungkinan adanya outlier atau kesalahan input data. Insight ini memberikan gambaran awal tentang karakteristik mobil bekas dalam dataset kita dan membantu kita dalam tahap pre-processing dan pemodelan selanjutnya. Dalam tahap pembersihan data dan rekayasa fitur, kita menemukan bahwa dataset kita sudah cukup bersih tanpa adanya missing values. Namun kita tetap melakukan penanganan outlier menggunakan metode IQR, Interquartile Range, untuk variable price dan mileage untuk menghindari bias dalam model kita. Untuk feature engineering, kita membuat fitur baru Edge yang menghitung usia mobil berdasarkan tahun saat ini, 2024, dikurangi tahun pembuatan. Ini penting karena usia mobil seringkali memiliki pengaruh signifikan terhadap harganya. Kita juga melakukan one-hot encoding
Untuk variabel kategorikal seperti make, type, dan region. Ini memungkinkan model kita untuk memahami dan menggunakan informasi kategorikal dengan lebih baik. Terakhir, untuk feature selection, kita menggunakan analisis korelasi dan feature importance dari random forest untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap harga mobil. Ini membantu kita fokus pada fitur-fitur yang benar-benar penting dan potensial meningkatkan performa model. Untuk pemodelan, kita menggunakan algoritma random forest. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data non-linear dan interaksi kompleks antar fitur yang sering ditemui dalam data harga mobil bekas. Kita mengevaluasi model menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama, mean absolute error atau MAE untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut prediksi. 2, root mean square error atau RMSE yang lebih sensitif terhadap kesalahan besar. Dan ketiga, R-squared yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model kita memiliki MAE sekitar 25.933,08 SAR, yang berarti rata-rata prediksi kita meleset sekitar 25.933,08 SAR dari harga sebenarnya. RMSE sebesar 35.714,77 SAR menunjukkan bahwa ada beberapa prediksi yang melesat cukup jauh. Namun, R-squared sebesar 0,2977 menunjukkan bahwa model kita dapat menjelaskan sekitar 29,7% variabilitas dalam harga mobil bekas. Dari analisis fitur penting, kita menemukan bahwa tahun pembuatan, jarak tempuh, dan ukuran mesin memiliki pengaruh besar terhadap harga mobil bekas. Ini memberikan wawasan berharga terhadap faktor-faktor yang paling mempengaruhi harga di pasar mobil bekas Arab Saudi. Sebagai kesimpulan, model random forest yang kita kembangkan telah berhasil memprediksi harga mobil bekas di Arab Saudi dengan tingkat akurasi yang cukup baik seperti ditunjukkan oleh nilai R-squared 0,2977. Kita menemukan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga adalah tahun pembuatan, jarak tempuh, dan ukuran mesin. Selain itu, kita juga mengamati adanya variasi harga antar wilayah di Arab Saudi. Berdasarkan temuan ini, kita merekomendasikan penggunaan model ini oleh dealer mobil dan pembeli potensial untuk membantu dalam penentuan harga yang kompetitif dan wajar. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor utama yang telah kita identifikasi saat menentukan atau mengevaluasi harga mobil bekas. Untuk pengembangan ke depan, kita menyarankan untuk menambahkan fitur-fitur lain yang mungkin relevan, seperti kondisi mobil atau fitur-fitur khusus untuk meningkatkan akurasi model. Selain itu, pembaruan data secara berkala sangat penting untuk menjaga relevansi model dengan tren pasar terkini. Dengan implementasi model ini dan rekomendasi yang diberikan, kita berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar mobil bekas di Arab Saudi. Sekian video penjelasan Capstone Project Model 3 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.